Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Allah subhanahu wa ta'ala berseru kepada hambanya, pahami Quran surah Al-Insyiqaq. Wahai hamba, engkau tiada memiliki sesuatu pun kecuali apa yang aku kehendaki untuk menjadi milikmu. Tiada juga engkau memiliki dirimu, karena akulah maha penciptanya. Tiada pula engkau memiliki jasadmu, maka akulah yang membentuknya. Hanya dengan pertolonganku engkau dapat berdiri, dan dengan kalimatku engkau datang ke dunia ini. Wahai hamba, katakanlah tiada Tuhan melainkan Allah, kemudian tegakkan berdiri di jalan yang benar. Maka tiada Tuhan melainkan aku, dan tiada pula wujud yang sebenarnya wujud kecuali untukku, dan segala yang selain daripadaku adalah dari bantuan tanganku dan dari tiupan ruhku. Wahai hamba, segala sesuatu adanya kepunyaanku, bagiku dan untukku. Jangan sekali-kali engkau merebut apa yang menjadi kepunyaanku. Kembalikan segala sesuatu kepadaku. Niscaya akan kubuahkan pengembalianmu dengan tanganku, dan kutambah padanya dengan kemurahanku. Serahkan segala sesuatu kepadaku, niscaya kuselamatkan engkau dari segala sesuatu. Ketahuilah bahwa hambaku yang terpercaya adalah yang mengembalikan segala yang selainku kepadaku. Tengoklah dengan pandangan tajam kepadaku, bagaimana caraku melakukan pembagian. Niscaya engkau akan melihat pemberian dan penolakan merupakan dua bentuk yang dinamakan, agar dengan demikian engkau mengenalku. Hai hamba, sesungguhnya engkau telah melihat daku sebelum dunia terhampar, dan engkau mengenal siapa yang telah engkau lihat. Dan kepadakulah engkau akan kembali. Aku ciptakan segala sesuatu untukmu, dan aku labuhkan tirai hijab atasmu. Lalu engkau pun tertutup dengan tirai dirimu sendiri. Kemudian aku menghijab engkau dengan diri-diri yang lain, yang mana diri-diri yang lain itu menyeru kepadamu dan pada dirinya, dan menjadi penghijab daripadaku. Setelah kesemuanya itu, maka aku pun kembali menyatakan di balik kesemuanya itu, dan dari belakang kesemuanya itu kuperkenalkan diriku. Kukatakan kepadamu bahwasanya akulah maha pencipta, aku yang menciptakan kesemuanya itu, dan bahwasanya aku menjadikan engkau khalifah, pengurus yang berkuasa di bumi atas kesemuanya itu. Dan ketahuilah bahwa kesemuanya itu adalah amanah atau titipan pada sisimu, dan diharuskan pada pengembangan amanah itu untuk mengembalikannya. Maka telitilah dirimu setelah engkau mempercayaiku. Sudahkah engkau mengembalikan segala sesuatu itu kepadaku? Dan sudahkah engkau memenuhi perjanjian yang telah engkau buat denganku? Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Quran Surah Al-Falaq ayat 48. Dan sesungguhnya kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Quran Surah Thaha ayat 20. Hai hamba, kuciptakan segala sesuatu itu untukmu, maka bagaimana aku akan rela kalau engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu itu? Sesungguhnya aku melarang engkau untuk mengantungkan dirimu pada sesuatu selainku, karena aku pencemburu padamu. Hai hamba, aku tidak rela engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu walaupun harapanmu akan surga sekalipun, karena sesungguhnya aku ciptakan engkau hanya untukku, supaya engkau berada di sisiku, di sisi yang tiada sisi, dan di mana yang tiada kemana. Kuciptakan engkau atas pola gambarku seorang diri, tunggal, mendengar, melihat, dan berkemauan serta berbicara. Dan aku jadikan engkau mempunyai kemauan untuk tajallinya, menyatakan nama-namaku dan tempat untuk pemeliharaanku. Engkau adalah sasaran pandanganku, tiada dinding penghalang yang memisahkan antaraku dan antaramu. Engkau teman duduk semajelis denganku, maka tiada pembatas antaraku dan antaramu. Hai hamba, tiada antaraku dan antaramu, antara aku lebih dekat kepadamu. Maka pandanglah kepadaku, karena aku senang memandang kepadamu.
Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan Al-Mawaqif wal Mukhottabat, ilmu rahasia di atas ilmu ma'rifat. Hikmah yang terkandung di balik penciptaan dunia dan ujian bagi manusia. Al-Imam An-Nafri mengatakan bahwa tubuh, jasad itu adalah suatu hakikat yang akan sirna, dan bahwa tubuh itu merupakan batu ujian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji ruh. Sifat-sifat manusia dengan apa yang ada pada dirinya dan syahwat-syahwatnya dan keinginan-keinginannya serta kemauan-kemauannya yang diikuti dengan pelanggaran-pelanggarannya adalah juga sebagian cobaan dari ujian dari tujuan ruh. Tiada wujud yang sebenarnya kalau ditilik dari sifat manusia yang dikaitkan dengan kemanusiaan, tetapi yang ada hanyalah daya yang merangsang untuk menguji ruh agar dapat diketahui dan dikenal sampai di martabat yang dapat dicapai. Apakah ruh itu bisa mencapai nisbatnya kepada Allah? Lalu ruh mengarahkan segenap kemauannya untuk merindukan dan mencintai Allah. Ataukah ruh itu tertarik oleh jasad dengan memanjatkan syahwat-syahwatnya? Di sini letak ujian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru dengan tutur katanya. Pahamilah Quran Surah Al-Insyilqaq ayat 84. Sesungguhnya aku dahirkan nyata syahwat itu sebagai dinding kukuh yang menghijab atasmu untuk tawajuhmu menuju ke tujuanmu yang sebenarnya. Dan andaikan engkau melihat dirimu sendiri sebagai engkau melihat kepada langit-langit dan bumi, tentu saja akan nampak olehmu bahwa yang menyaksikan itu adalah engkau, pribadimu, tanpa adanya syahwat dan keinginan. Karena pengujianku kepadamu, maka aku coba engkau dengan syahwat-syahwat yang bersifat tidak menetap pada dirimu di bawah kekuasaan hukummu, dan tidak pula bisa menetap pada dirimu atas dasar pendirianmu. Maka sifat kemanusiaanmu itu yang condong dan berkeinginan, dan ia pula lah yang mengejar kepuasan, tetapi sebenarnya engkau tidak condong ke situ dan tidak pula berkeinginan maupun mengejar kepuasan dan kelesatan. Engkau yang sebenarnya adalah di balik dinding yang merupakan syahwat dan di belakang tabir penutup sifat kemanusiaan. Engkau yang sejati adalah suatu ruh yang suci bersih tanpa noda syahwat dan berada jauh di atas ketinggian sifat kemanusiaan tanpa condong pada apapun dan tidak pula berkeinginan. Dari arah lain dia menyeru, "Hai hamba, engkau dalam keadaan lapar lalu engkau lahap makanan. Maka hal yang demikian engkau bukan daripadaku, dan aku pun bukan daripadamu." Yang dimaksud ialah seseorang hamba yang berdaya untuk mengalahkan tabiatnya sendiri adalah menjadi dalil yang nyata bahwa hamba tersebut telah mengenal dirinya dan telah pula mencapai kemuliaan nasabnya dengan adanya suatu pertalian ruh yang erat dan berkaitan kepada Allah, bukan jasad yang bernasab pada tanah. Di alam Al-Quran disebutkan peristiwa Tahlut yang berkata kepada bala tentaranya, "Sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai, maka barang siapa yang minum daripadanya sepuas penghilang dahaganya, maka ia bukan dari golonganku. Dan barang siapa yang tidak merasakan kesegaran, maka ia dari golonganku, kecuali orang yang hanya menyauk sekali sauk dengan tangannya, sekedar pembasah tenggorokan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Ayat tersebut di atas mengandung juga hikmah puasa. Maka yang demikian itu merupakan kenyataan ruh tentang dirinya dan kesanggupannya untuk menahan diri dari perbuatan menginginkan kepuasan jasad dari apa yang menjadi ujian untuknya. Begitu halnya bila seseorang sedang berpuasa menolak makanan, berarti telah memahami sifatnya yang asli, bahwa ruh itu tidak memerlukan makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada hambanya, "Aku ciptakan engkau adalah melulu untukku, tinggal di sampingku untuk menjadi sasaran pandanganku dan dalam lingkungan pemeliharaanku. Dan aku telah membangun di sekitarmu bendungan yang mengelilingi dari segala jurusan demi cemburuku atasmu.
Kemudian aku berkehendak untuk menguji engkau. Lalu aku buka pada bendungan tadi pintu-pintu sebanyak apa yang telah kuciptakan, dan sebanyak bilangan apa yang telah kunyatakan dari pengaruh-pengaruh yang merangsang. Dan di luar setiap pintu kutambahkan sebatang pohon yang rindang, yang dikelilingi genangan mata air yang jernih sejuk, dan aku hauskan engkau. Lalu aku pun bersumpah demi karunia-karuniaku, selama engkau menjarak keluar daripadaku untuk minum, melainkan akan kusia-siakan engkau. Jangan diharapkan engkau akan dapat kembali berdampingan denganku, dan tidak pula engkau akan berhasil mendapatkan minuman yang engkau harap-harapkan. Maka sesungguhnya jika terjadi hal demikian, berarti engkau telah sesat jalan daripadaku, dan engkau telah melupakan bahwa aku adalah sebenarnya minuman yang maha tunggal, dan rumah tempatmu berlindung yang tunggal bagimu. Dan sesungguhnya akulah Allah pencipta segala sesuatu, daripadakulah segala pertolongan dan bantuan, dan dengan aku pula lah kehidupan sejati yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada hambanya, pahami Quran Surah Al-Insyilqaq ayat 84. Tidaklah aku dapat dipandang oleh mata, tidak pula dapat dilihat oleh pandangan, tidak pula ilmu pengetahuan dapat menghampiri kepadaku. Aku tidak dapat dikenal oleh sejauh pengenalan. Aku yang maha perkasa, yang tidak dapat dicapai bagaimanapun, dan tak dapat dijumpai walau dengan sebutan namaku. Setiap ucapan kata telah nampak bernyata, maka akulah yang menciptakannya dan merangkai huruf-hurufnya. Tidak akan melampaui, kesemuanya itu adalah bahasa-bahasa yang dikenal dan diketahui yang disifatkan. Aku adalah yang tidak dapat dijangkau dan diserupakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Akulah Allah yang maha suci, yang tidak dapat dimasuki dan dijumpai oleh tubuh-tubuh, dan tidak oleh huruf-huruf sekalipun, dan tidak pula dapat dicapai oleh kalimat-kalimat. Hai hamba, janganlah salah terka bahwa setiap yang zahir itu dapat dilihat. Aku raja yang menyata dengan kemurahan, yang tersembunyi dengan keperkasaan. Hai hamba, akulah zahir yang tak dapat dilihat dan dipandang oleh mata, dan akulah yang batin yang tidak dapat disentuh oleh prasangka dan persangkaan yang bagaimanapun. Hai hamba, akulah yang maha kekal, yang mana kekekalanku tidak dapat diberitakan oleh abad, dan akulah yang esa, yang jauh dari bilangan dan perhitungan. Setiap sesuatu akan dituntut oleh asal mulanya, sebagaimana tubuh dituntut oleh asal mulanya. Yang satu itu aku, yang maha tunggal dan sendiri, dan tidaklah aku dari sesuatu, lalu sesuatu itu akan menuntut kepadaku. Dan tidaklah aku dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan menyertaiku. Aku adalah mutlak, tiada satu pun ikatan, dan aku bebas tanpa ada sesuatu yang menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada hambanya, pahami Quran Surah Al-Insyilqaq ayat 84. Apabila engkau berhimpun dengan selainku, kemudian berpisah, niscaya tidak dapat engkau berhimpun lagi. Hendaklah engkau bersanding denganku, niscaya engkau akan berhimpun dengan yang menghimpun segala yang bersanding denganku, dan engkau akan mendengar dengan pendengaran yang mendengarkan segala pendengaran. Maka engkau akan mencakup selain dirimu, dan engkau akan memberitakan tentang dia, dan tidaklah engkau akan dicakup oleh selainmu, lalu dia memberitakan perihalmu. Orang yang berdiri di hadiratku, tidaklah ia akan ditawan oleh pesona keindahan, dan tidaklah ia dikejutkan oleh kegentaran, karena ia melihat yang nayat, adil, dakhir, dan bukan kenyataan-kenyataan yang terbilang. Ia akan melihat keindahan yang bukan dapat dinamakan keindahan lagi. Ia akan nampak yang mutlak, yang tidak lagi terikat, al-maqayat. Ia akan melihat yang menentukan dan bukan yang ditentukan. Wajahku hanya kuperuntukkan bagi para yang berdiri di hadiratku, pekabaranku bagi para pengenal-pengenal diriku, arifin. Karena itu bersucilah engkau untuk berdiri tegak, al-waqfah,
Jika tidak demikian halmu, akan kucampakkan engkau. Jangan sampai ada atasmu kekuasaan lain selainku semata-mata. Dengan pendirian yang demikian, engkau akan melihat segala sesuatu selain Allah dengan kelainan yang senyata-nyata, dan berlepas dirilah engkau dari kesemuanya itu. Huruf dirangkai menjadi perkataan, dari perkataan menjadi pendapat. Pendapatan bersama dengan perkataan akan menjadi bilangan. Pendapatan disatukan dengan bilangan perkataan, dan bilangan perkataan disatukan dengan bilangan pendapatan menimbulkan kekuatan magis. Dan atas dasar hukum peringatan, hal yang demikian adalah masuk ke dalam kekufuran. Hukum bilangan kata adalah hukum bantah membantah, yang satu berlawanan dengan yang lain. Hal demikian membawa kepada kepiluan dan kecemasan. Hal yang demikian adalah kemustahilan belaka dan menjadikan ketergantungan dan kegoncangan. Asma, nama-nama dan sifat-sifat, dan af'al, perbuatan-perbuatan adalah hijab belaka atas zat ilahiyat, karena sesungguhnya zat ilahiyat itu tidak dapat menerima pembatasan. Zat ilahiyat itu berada pada tingkat ketinggian, sedangkan pelepasan, penanggalan, tajrid, dan asma dan sifat adalah urutan-urutan yang menurun, tanasilat. Asma dengan zat asmanya berdiri tanpa perbuatan. Asma dapat berbuat hanya dikarenakan zat Allah semata, dan sesungguhnya persoalannya berkisar bagaikan perkakas dan alat-alat, dan huruf di dalam surga adalah merupakan alat-alat dan perkakas. Para malaikat yang membangun mahligai-mahligai dan memancarkan sumber-sumber mata air, yang menciptakan makanan-makanan dan menyediakan minuman-minuman, kesemuanya adalah huruf, dan huruf itu adalah makom, kedudukan yang diberikan kepada para malaikat, dan para malaikat tiada kesanggupan untuk melampauinya, melangkah lebih dari batas yang ditugaskan padanya. Adapun manusia, maka ia memperoleh kesanggupan untuk lewat, melalui dan melangkah serta melampaui lalu keluar daripadanya, agar bisa sampai kepada makom bersanding, kedudukan bertetangga dekat kepada zat ilahiyat sepenuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada hambanya, huruf itu sifatnya lemah, tidak bersanggupan untuk memberitakan tentang dirinya, apalagi memberitakan tentangku. Akulah pencipta huruf dan ma'ruf. Apa yang diberitakan oleh huruf, aku jadikan dari rangkaian huruf itu menjadi asma, dan sesungguhnya menjadi bahasa dan beberapa ibarat agar dengannya manusia yang menjadi penghuni alam ini dapat berbicara. Jangan dilupakan bahwa kesemuanya itu aku yang menjadikan, dan aku berada di atas segalanya. Apa yang aku ciptakan sebagaimana halnya huruf tidaklah mempunyai kemampuan hukum apapun atasku, dan tiada menyentuh sedikit pun atas zatku. Telah kukatakan kepada huruf dengan gaya huruf itu sendiri, maka tiadalah lesan penyalur huruf itu dapat menyaksikan daku, dan tiadalah aku dikenal oleh huruf itu. Barang siapa yang telah mencintai daripada penyanding-penyandingku dan pencinta-pencintaku, maka aku pun berkenan berkata-kata kepadanya. Kata-kataku tanpa ibarat, tanpa bahasa, dan tanpa rangkaian huruf, dan orang itu pun tidak diajak bicara oleh batu-batu dan bata-bata. Dan bagi orang itu cukup mengatakan terhadap sesuatu, jadilah, maka jadi. Andaikan ku katakan dengan ibarat, tentu saja ucapanku itu akan dikembalikan oleh ibarat kepada diri ibarat itu tentang apa-apa yang diibaratkan, dan dengan apa-apa yang diibaratkan. Dan pastilah hal yang demikian menjadi tirai pendinding karena kembalinya itu, dan sekalipun yang mana berarti tidak dapat berbuat apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada seorang bijak yang sudah mencapai pengenalan sejati. Enyalah sejauh-jauh dari dirimu segala apa yang engkau lihat. Lepaskan dirimu dari daya tarik apapun dan dari pengaruh yang bagaimanapun juga, terutama dari rangsangan-rangsangan. Keluarlah engkau dari ilmu pengetahuan, amalan-amalanmu, pengenalan ma'rifatmu, bahkan dari dirimu dan namamu sekalipun. Keluarlah engkau dari huruf dan ma'ruf. Lemparkan segala ibarat ke belakang punggungmu, dan campakkan arti makna ke belakang ibarat,
dan lemparkan pendapat ke belakang arti makna dan masukkan engkau seorang diri tunggal. Niscaya engkau akan melihat aku sendiri. Itulah kebenaran pandangan mata hati. Selanjutnya, untuk mencapai tingkat yang demikian bagi si salik, orang yang berjalan menuju kepada Allah, memerlukan melepas bebaskan dirinya dari segala sesuatu, baik pengetahuan, amal perbuatannya, sifatnya, bahkan diri dan namanya, dalam arti keluar dari kebanggaan diri. Janganlah hendak sampai terucap dari lisan, aku si Anu yang telah mencapai derajat demikian. Aku adalah seorang arif yang bijak, yang berilmu, dan yang telah membuat karangan-karangan. Bukan itu saja, tetapi ia harus keluar dari sihirnya, kalimat dan fitnahnya ibarat ucapan, keluar dari tabiat dan keinginan-keinginan syahwat, keluar dari adat istiadat, dan dari kesemuanya itu dikembalikan apapun yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ia harus mencuci tangannya sebersih-bersihnya, baik dari pangkat dan kejayaan serta kekuasaan. Itulah sebenarnya peneranjangan sewajibnya untuk dapat masuk ke hadirat ilahi, dan itu adalah suatu perjalanan rohani yang tidak dapat dicapai oleh setiap orang, melainkan oleh orang-orang tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada seorang yang arif, andaikan perjalananmu berhenti hanya sampai kepada huruf, lalu engkau dikuasainya sebagaimana tawanan dan terpengaruh oleh rahasia-rahasianya dan tergoda oleh teka-tekinya, agar supaya engkau dapat merajalela atas manusia-manusia, niscaya akan kucatat engkau dari golongan ahli sihir yang tiada berjaya, dan dari penyembah-penyembah huruf yang mereka itu adalah terang-terangan berlaku syirik kepadaku. Mereka adalah penyembah-penyembah huruf selain daripadaku dan menuntut nama itu dari selainku. Bila aku memberitahukan kepadamu tentang rahasia huruf, maka itu adalah suatu malapetaka yang gawat segawat-gawatnya. Engkau dapat mengenal rahasia huruf, sedang engkau berada dalam kemanusiaanmu, niscaya gilalah akal budimu. Engkau dapat mengenal rahasia asma, nama-nama, sedangkan engkau berada di dalam kemanusiaanmu. Hai hamba, tiada izin bagimu, kemudian tiada izin bagimu, kemudian 70 kali tiada izin bagimu untuk membeberkan terhadap apa yang aku percayakan kepadamu, dan rahasia-rahasia hurufku dan nama-namaku, dan bagaimana engkau masuk ke dalam khazanahku, dan bagaimana engkau mengambil dari huruf-huruf itu satu huruf dengan keperkasaanku dan kekuasaanku, dan bagaimana engkau melihatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada hambanya, engkau berhasil mendapatkan segala sesuatu daripadaku, maka di manakah kekayaanmu? Engkau kuluputkan dari segala sesuatu, maka di manakah kefakiranmu? Aku yang melindungi engkau dari api neraka, maka di mana letak ketenangan dirimu? Ku menangkan engkau dari surga, maka di mana pula letak kenikmatanmu? Hanya aku ketenanganmu, dan di sisiku kediamanmu, dan di antara kedua tanganku ku tempatkan berdirimu. Andaikan engkau ingin mengetahui, akulah kesudahan itu, dan tiada kebahagiaan tanpa kesudahan itu. Kuciptakan engkau untukku, berada di sandingku, supaya engkau menjadi tatapan pandanganku, dan aku menjadi tujuan pandanganmu. Aku tidak rela engkau hanya berada dalam kedudukan berzikir saja atau ibadah saja, maka ku dirikan pintu-pintu dari jalan-jalan. Aku sampaikan engkau agar dapat mencapai untuk melihatku sebagaimana ayat di bawah ini. Hai manusia, sesungguhnya engkau telah bersusah payah dengan kegiatan kerjamu untuk menuju Tuhanmu, maka pastilah engkau akan menjumpainya. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 84. Tafsir dari Qadku ilallahi adalah kerja giat penuh dengan kesungguhan untuk tujuan menemuinya. Tanpa jumpa dengan dia, tiadalah arti ketenangan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada hambanya, hendaklah engkau menyerahkan kepadaku dengan sepenuh hatimu, dan menyerah kepada perantara-perantara dengan tubuhmu, supaya engkau bersamaku dengan kemauan kerasmu, dan bersama selainku dengan akal budimu.
maka engkau senantiasa menghimpun kemauan kerasmu atasku. Tiada bagi selainku terhadap dirimu kecuali hanya kehadiranmu bersamanya. Dengan akal budimu saja, maka jangan engkau bersukaria atas karunia yang dianugerahkannya kepadamu. Dan jangan cepat-cepat marah kepada orang yang menyakiti hatimu. Jangan pula bermegah karena kejayaanmu dan menepuk dada menyombongkan ilmu pengetahuanmu. Waspadalah, jangan terperdaya terhadap karuniaku, dan jangan putus harapan karena ujianku dan cobaanku, dan jangan jinak bermanja dengan sesuatu selainku. Laksanakan saja apa yang menjadi perintahku tanpa menoleh ke belakang. Halmu jika demikian sama dengan malaikatku yang berkemauan teguh. Bila engkau berlegah-legah menanti perintahku, sedangkan engkau sudah mengetahuinya, maka hal yang demikian terang-terangan engkau melanggar perintahku. Tidak akan diucapkan kalimat aku, melainkan oleh orang yang berkawan dengan kelegahan dan oleh setiap orang yang terhijab oleh hakikat. Kupesona dunia masih mencengkram dirimu, masing-masing akan menyambar dirimu dengan seruan kepada zat dirinya. Engkau masih saja dalam kegaiban yang kelam daripadaku. Maka apabila engkau telah melihat aku dan aku pun telah bernyata di hadapanmu, tetapkan keteguhanmu, maka tiada aku lagi melainkan aku. Telah kuciptakan untukmu dan untuk sesuatu menjadi tujuan. Antara lain tujuan itu adalah cintamu kepada dirimu sendiri. Itulah tetesan faham kalimat yang engkau warisi. Kata-katamu, aku adalah egomu sendiri. Aku berlepas diri dari anggapan yang demikian, dan tidak lain saat itu melainkan kepunyaanku, dan tiada lain aku itu kecuali untukku semata. Akulah yang dia, itu aku. Adapun hakikatmu bukanlah zat dan bukanlah pula persoalan. Hanya sesungguhnya engkau berada pada pembagian yang bersifat wahami. Dugaan hal ini disebabkan karena caramu berpikir dan pencapaianmu pada pendakian jiwa dan persoalan. Engkau dalam setiap saat terbagi kepada menyaksikan dan disaksikan, dua menjadi satu dalam bentuk penyatuan. Jiwa yang mencapai dan persoalan yang dicapai. Adapun hakikatmu sendiri tersembunyi jauh di balik penyatuan ini, meninggi atasnya, jauh dari segala itu semua. Engkau bukan lagi zat dan penyatuan, tetapi engkau hanyalah ruh, dan ruhku tiada nisbat bagimu melainkan kepadaku. Engkau tidak mengungkapkan hakikat ini kecuali dikala terangkat daripadamu tirai penutup dan engkau memandangku. Ketika itulah lenyap keadaan dirimu yang menyatu, penyatuan yang bersifat serba dugaan wahami. Lalu engkau menyadari atas hakikat dirimu, dan engkau dapati dirimu yang sebenarnya, yang bukan zat dan bukan pula dari persoalan, tetapi hanya semurni-murninya ruh yang sederhana, batsitan, suatu yang tidak terbagi, jauhar, tunggal, meninggi, tiada nisbah melainkan kepadaku. Maka engkau tidak lagi mengulangi dan mengatakan aku, tetapi mengatakan engkaulah Tuhanku, dan telah engkau ketahui bahwa aku adalah untukku semata, dan bahwa engkau adalah hambaku. Seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para arif, jika engkau sudah tiba kepada melihatku, maka tidak akan ada tuntutan, dan apabila tidak ada tuntutan, maka hilanglah sebab, dan jika sebab telah musnah, maka tiada lagi nisbah. Sampai di sini sinarlah hijab. Asyir atau rahasia adalah laksana sesuatu yang terselubung dalam kelembutan dan kehalusan yang tersembunyi di dalam diri manusia. Hanyalah seperti keadaan ruh, hati dan mata hati. Kami bisa mengucapkan, naiknya sudah sampai pada pencapaian rahasia Tuhan. Ucapan ini rumus untuk sebutan maut, yakni keluarnya ruh dari tubuh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada hambanya, hai hamba, sirmu yang tersembunyi itu berkekuatan melebihi kekuatan bumi dan langit. Sirmu dapat memandang tanpa biji mata, mendengar tanpa daun telinga. Sirmu tidak bertempat tinggal di dalam rumah-rumah dan tidak pula makan buah-buahan. Sirmu tidak mengenal malam dan tidak mengembara di siang hari. Sirmu tidak diketahui oleh akal dan pikiran, dan tidak pula berhubungan dengan hukum sebab akibat.
Sirmu hidup dalam abad demi abad, sedang jasadmu hidup dalam waktu yang ditentukan. Aku berada di belakang sirmu. Pengetahuan sirmu tidak mengetahui akan daku, dan isyarat-isyarat sirmu tidak sampai menyaksikan daku. Bila telah engkau yakin tentang sirmu, maka engkau bukan lagi engkau, sedangkan engkau itu adalah tetap engkau. Engkau daripadaku, engkau kemudian daripadaku. Sedangkan segala sesuatu di alam wujud ini datangnya kemudian daripadamu, dapat mengalahkan engkau asalkan engkau mengenal kedudukanmu dan membiasakan melasimi duduk di dalam makammu. Maka yang demikian itu engkau lebih kuat dari kandungan huruf dan asma, lebih kuat dari segala apa yang nyata di dalam dunia dan akhirat. Jika engkau telah meyakini akan sirmu, maka yakin pula lah engkau akan daku. Daripadakulah adanya segala sesuatu. Akulah yang menyatakan segala sesuatu. Akulah yang dia itu aku. Aku tidak berada di dalam sesuatu, dan aku berlepas diri daripada sesuatu, dan tidak pula aku berdiam di dalam sesuatu, dan tidak aku di dalam aku, dan tidaklah aku daripada siapapun, dan tidaklah aku di dalam aku, dan tidaklah aku daripada siapapun, dan aku tidak terjawab oleh pertanyaan bagaimana, dan tidak pula oleh ucapan tanya apapun. Aku adalah yang Maha Esa, Maha Tunggal, dan menjadi kembalinya segala macam pinta somat. Tidak ada yang dapat menyatakan adanya menjadi nyata selain aku. Aku telah mensahirkan alam semesta yang bersifat teguh tetap alam benda, dan apabila aku bernyata, niscaya aku akan melenyapkannya, dan apabila aku berkehendak, niscaya aku mengembalikannya kepada mensahirkannya pula dengan pakaian-pakaian sementara, serta aneka ragam logam-logam yang terdapat di mana-mana, yakni pakaian ruang dan waktu, masa dan mana. Maka perihala batasanmu antara maknawiyah dan sabatiyah, yang tidak tetap dan yang tetap, antara ruh dan jasad. Segala sesuatu akan dituntut oleh dari mana ia berasal. Jasad berasal dari tanah, maka tanah itu akan menuntut. Dan tiadalah aku dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan berkhusus denganku. Tiadalah aku ditentukan, dan sesungguhnya aku mutlak bebas. Aku ditegakkan berdiri di antara kedua tangannya, lalu ia berseru, "Tidak kufitrahkan padamu agar engkau tunduk kepada ilmu pengetahuan. Tiada pula kudidik engkau agar berdiri di depan pintu-pintu selain pintuku. Tiada pula aku mengambil kawan duduk semajelis agar engkau mengajukan permohonan padaku untuk duduk bersama selainku. Hendaklah engkau ketahui siapakah engkau. Maka pengetahuanmu tentang dirimu adalah merupakan suatu peraturan bagimu yang tidak akan roboh, dan suatu ketenangan untukmu yang tiada akan lenyap. Engkau adalah hambaku, engkau hidup denganku karena tiupan ruhku, dan kepadaku engkau kembali, dan denganku engkau akan bangkit, dan kepadaku engkau bernasab. Kuciptakan engkau agar engkau menjadi tatapan pandanganku, dan engkau akan menjadi pengureh nama-namaku. Kuciptakan dunia ini untukmu, dan pula kusujudkan kepadamu, dan kuciptakan segala sesuatu demi engkau. Dengarlah perjanjian wilayahmu, pengangkatanmu. Jangan engkau bertakwil atasku dengan menggunakan ilmu pengetahuanmu. Taatilah hukum-hukumku tanpa tatwil dan tanpa saling berbantah. Janganlah engkau menjarak daripadaku demi untuk kepentinganmu sendiri. Manakala engkau keluar, hendaklah keluar kepadaku, dan engkau masuk, hendaklah masuk pula kepadaku, dan engkau tidur, maka tidurlah dalam penyerahan kepadaku. Dan bila engkau bangun, maka hendaklah engkau bangun penuh dengan rasa tawakal kepadaku. Dan bila engkau makan, hendaklah engkau menyadari bahwa makananmu itu dari tanganku. Dan bila engkau minum, hendaklah engkau menyadari pula bahwa engkau meneguk minuman dari tanganku. Mohonlah pertolongan dengan berdoa kepadaku, agar engkau bisa tegak berdiri di dalam makammu di antara kedua tanganku. Kalau tidak, maka diamlah itu menyeru kepadamu tentang apa-apa yang telah diketahui perihal dirimu. Maka
waspadalah engkau kepadaku. Jangan sampai diammu itu menjadi seruan kepada dirimu, sedangkan engkau menegaskan bahwa diammu itu adalah takarub, berhampir diri kepadaku. Bagaimana engkau melepaskan pandanganmu ke arah langit dan bumi, matahari dan bulan, dan kepada segala sesuatu apapun, sedangkan engkau telah mengetahui bahwa kesemuanya itu terang dan nyata daripadaku. Kesemuanya itu mensucikan diriku dengan menyampaikan pula pujian kepadaku dan mengucapkan kata tulus, laisa kamitsil syai'un, tiada satupun yang menyamainya. Janganlah engkau menyingkir dari patokan pandangan yang demikian ini, agar tidak dirampas oleh pandangan-pandangan lain. Dan jangan lupa engkau mengeluarkan sifatmu dari cara memandang yang demikian, karena nantinya engkau dirampas oleh sifatmu sendiri. Bila engkau tidak melepaskan sifatmu keluar dalam pandangan ini, akan kutan engkau akan menulis atas dahimu wilayahku, pemeliharaanku, dan akan engkau saksikan bahwa sesungguhnya aku berada bersamamu dimanapun engkau berada, dan akan kududukan engkau di dalam makam ismat, makam yang tidak luput dalam penjagaanku, dan akan kutetapkan engkau dalam sopan santun dari segala syahwat keinginanmu, dan engkau akan merasakan malu untuk selalu berada di dalam tata cara adat istiadatmu. Sesungguh bahwa syahwat-syahwat itu menjadi hijab penutup atasmu untuk menguji kecintaanmu. Maka jika engkau menetapkan pilihan kepadaku dan tidak memilih keinginan-keinginan lain, niscaya kuucapkan untukmu satmu sendiri, dan tiada lagi akan menutupi engkau dengan aneka keinginan-keinginan syahwat. Ketahuilah bahwa syahwat itu mendatangi engkau melalui jasad tubuhmu. Adapun zatmu, maka kuciptakan atas dasar suci, murni, tiada condong melainkan hanya kepadaku sendiri. Katakanlah pada lubuk hati nuranimu agar berdiri tegak di antara kedua tanganku, tiada dengan sesuatu dan tiada pula untuk sesuatu. Niscaya ku bangun mahligai yang sangat besar di belakangmu, dan kekuasaan agung di bawah kedua telapak kakimu. Hendaklah engkau memohon bantuan hanya dariku saja, jangan dari ilmuku dan jangan pula dari dirimu. Dengan demikian engkau menjadi hambaku, berada di sisiku, dan dapat mengertian perihalku. Hendaklah halmu menjadi demikian laksana, Tuhan yang hadir dalam alam semesta yang gaib dan pudar. Maka inilah hiasan sifatnya, barang siapa yang akan malu daripadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru, hai hamba, menunduklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada hambanya, hai hamba, menundukkan kepala ke bawah adalah merupakan lalu lintas dunia dan akhirat, dan melepaskan pandangan adalah merupakan penjara dunia dan akhirat. Penglihatan adalah laksana penjara dunia dan akhirat, dalam arti jiwa penglihatanmu engkau menjadikan sedemikian rupa pemandangan wajah ayu dan cantik, maka di balik wajah ayu dan cantik terbukalah pintu penjara dan engkau menjadi budaknya, maka engkau akan luput kehilangan arah dari dunia dan akhirat. Orang yang menoleh ke kanan dan ke kiri sudah tidak layak lagi berjalan bersamaku, karena dia sudah disibukkan oleh pikirannya yang tidak menyatu lagi, sudah bercerai-berai dan tidak lagi mendengar kata-kataku. Hai hamba, peliharalah hatimu dari jurusan matamu. Kalau tidak, maka engkau tidak lagi dapat memeliharanya untuk selama-lamanya. Hai hamba, peliharalah matamu, niscaya ku jaga hatimu, yakni ku pelihara hatimu dari ketidaktetapan dan ketidakmenetapan. Jagalah syahwatmu, niscaya ku cukupi hajatmu. Peliharalah kedua matamu, serta serahkan dan tinggalkan kesemuanya padaku. Bila telah engkau pelihara kedua, niscaya terpeliharalah hatimu dalam putri kerajaanku, yakni sudah tidak lagi terpengaruh oleh berbagai macam yang menarik perhatianmu, dan tidak lagi tergoda dari ketidaktetapan dan ketidakmantapan, dan engkau kuberi kemampuan untuk mengarahkan dan menghimpun tekad yang kuat dan kemauan yang teguh. Itulah yang kumaksud dengan puri kerajaanku. Hai hamba,
Janganlah engkau memandang apapun yang kuperlihatkan padamu dengan pandangan terpesona yang akan menyerumu kepada rasa kepuasan. Dan janganlah engkau merendahkan diri terhadap pada sesuatu pun. Jika engkau telah terpesona melihat selainku, lalu engkau merasa tergoda, maka katakanlah, ya Tuhan, inilah ujianmu, maka aku akan merahmatimu. Hai hamba, berulang kali ku perkenalkan diriku padamu, tetapi engkau belum juga mengenaliku. Hal yang demikian berarti engkau menjauhkan diri daripadaku. Engkau sudah mendengar tutur kataku dari lubuk hati sanubarimu, tetapi engkau belum juga mengetahui bahwa itu adalah kata-kataku. Hal yang demikian sama halnya engkau telah menjauh daripadaku. Engkau dapat melihat dirimu sedangkan aku lebih dekat dari dirimu. Itulah pengertian menjauh yang sebenarnya. Hai hamba, engkau kan tetap tinggal terhijab dengan hijab tabiatmu sendiri, sekalipun telah kuajarkan padamu ilmu pengetahuanku, dan kerap juga engkau mendengarkan kata-kataku, hingga engkau berpindah kepada kedudukan bekerja denganku. Adapun si Wakif yang berhenti dan berdiri tegak di hadiratku, maka ia telah memasuki tiap rumah, maka tiada lagi rumah-rumah yang dapat menampungnya. Ia sudah merasakan segala macam minuman, tetapi masih tetap merasa dahaga. Ia sampai kepadaku, dan aku adalah tempat tinggalnya, dan di sisiku adalah tempat penghentian dan berdirinya. Al-Waqwa, perhentian untuk berdiri tegak di hadirat Allah. Adapun di balik apa yang dikatakan dan makrifat itu adalah puncak yang dikatakan, sedangkan ilmu pengetahuan itu adalah apa yang dapat dikatakan. Bila engkau melihat selainku, takkan dapat lagi engkau melihatku. Jangan putus asa harapan daripadaku. Andaikan engkau datang kepadaku dengan segala ucapan dan tutur kata yang buruk, maka ampunanku lebih besar lagi. Dan jangan pula engkau bercanda dan berani pula kepadaku. Andaikan engkau mendatangiku dengan semua ucapanmu dan tutur katamu yang baik, tentu hujatku lebih utama. Demikian sahabat, Al-Waqif wal-Mukhotbah, ilmu rahasia di atas ilmu ma'rifat. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.